cek Gliong. Akhirnya saya mencoba untuk buka websitenya Gliong, buka dia punya sosmed semuanya, terus kayak oke, saya punya hati ke sini. Jadi saya percaya saya punya diri sekali, tapi tetap berusaha yang terbaik begitu. Dan akhirnya saya buat sheet yang memang itu dia tentang data, alasan kenapa saya mau pilih. Jadi majornya apa, universitasnya apa. Jadi saya stand dengan satu yang tadi, pilihan satu Gliong di Switzerland, kemudian majornya apa. Kalau master ada beberapa, ada 4, tapi saya mau fokus di hospitality, entrepreneur, dan innovation. Lalu yang tadi Kakak Yudit juga bilang betul kita harus punya alasan secara akademis seperti apa, dia punya profesornya seperti apa. Itu yang harus kita cari tahu. Kemudian melihat universitas yang kita datangi ini yang mau menjadi tujuan kita, dia sudah di ranking berapa, ranking QS dunia tuh berapa gitu. Itu yang perlu juga teman-teman cari tahu. Dan kemudian mungkin teman-teman bisa kasih alasan profesional atau future career plan itu seperti apa. Setelah lulus 5 tahun ke depan, graduation mau jadi apa, kontribusinya apa. Mungkin kalau saya sendiri pengennya manajer di luxury brand, hotel-hotel ternama. Dan itu yang memang menjadi alasan saya kenapa ngambil Glion. Mungkin juga saya kasih alasan personal, kenapa sih saya memilih Universitas Gliong. Ya, karena belajar di luar negeri menurut saya itu menambah perspektif, menambah network, kemudian membangun jaringan internasional gitu. Dan selain itu memang Swiss sebagai salah satu negara terindah dan hospitality-nya number one. Jadi itu ada alasan personal yang saya tambahkan kenapa sampai saya mau memilih kampus 1, kampus 2, kampus 3. Dan itu yang kalau seandainya teman-teman punya 2 atau 3, benar kata Kakak Yudit, lihat yang paling teman-teman rasa, "Oke, saya bisa seperti ini, bisa masuk di sini, possible-nya ada," dan go with that, gitu. Karena di mana ada kesempatan, pasti di situ ada jalan, teman-teman. Jadi usahakan selalu teman-teman ngelihat opportunity-opportunity yang terbuka. Itu sih, Kakak, yang Ciki tambahkan. Oke, siap. Jadi ternyata proses memilih dan menentukan kampus itu tuh juga sangat penting ya dari pengalaman Kak Yudit dan Kak Cikita ini. Nah, mungkin kita beralih ke satu pertanyaan terakhir yang sekiranya perlu kita dengar dari Kak Cikita dan juga Kak Yudit yang sudah terlebih dahulu mendapatkan kesempatan berharga sebagai ORD LPDP. Kira-kira dari kakak berdua, apa sih pesan dan juga harapan untuk teman-teman sobat dreamers yang pada malam hari ini sudah bergabung meluangkan waktunya di malam Sabtu ya teman-teman, malam Sabtu pada malam hari ini bukannya jalan-jalan mungkin atau rebahan sambil nonton drakor, tapi teman-teman meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri dengan matang. Kira-kira apa sih kata-kata, kemudian pesan dan harapan yang bisa Kak Cikita dan Kak Yudit sampaikan untuk teman-teman? Silakan, boleh kita dengar dulu dari Kak Ciki mungkin? Oke, buat teman-teman yang saat ini lagi berproses, ketahuilah bahwa teman-teman itu bisa menjadi perajut harapan dari timur. Dan tetap bersabar, tetap ikut proses, tetap libatkan Tuhan, karena pasti dibukakan jalannya. Saya mengutip dari saya punya kakak senior, Kakak Simon Tabuni, dia bilang begini, tanpa belajar kita bisa hidup, tetapi dengan belajar kita bisa mengubah dunia. Jadi kalau ada hari ini ada kesempatan buat teman-teman dari timur, pakai kesempatan itu. Karena siapa lagi kalau bukan kita. Jadi teman-teman semangat terus jadi pejuang, menepis rintangan dengan mau belajar untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Gitu. Luar biasa sekali ya pesan motivasi dari Kak Cikita ini. Betul sekali. Boleh teman-teman kasih reaction tepuk tangannya untuk Kak Ciki sudah memberikan motivasi dan semangat kepada kita dan pastinya bukan hanya sekedar pesan-pesan penguatan ya Kak, tapi juga dengan segala sharing yang tadinya pasti sangat berguna untuk teman-teman. Nah, berikutnya kita dengar juga dari Kak Yudit nih. Kira-kira apa yang bisa Kak Yudit sampaikan untuk memberikan semangat dan juga motivasi kepada teman-teman yang sedang dalam proses mempersiapkan diri? Silahkan, Kak. Oke, Kak.
Terima kasih. Saya juga mengutip nih dari satu ayat dua Tawarik ayat 15 sampai 7 itu berbunyi tidak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti berbuah. Jadi teman-teman, walaupun perjalanan ini terasa sulit dan terasa banyak rintangan, banyak orang yang meremehkan teman-teman, itu pasti. Tapi ketika kita terus berjalan dengan tujuan yang baik, tujuan yang benar-benar tulus dari hati kita untuk daerah kita, pasti Tuhan akan melihat dan Tuhan akan membukakan jalan. Karena Indonesia ini bukan cuma dari barat, tapi Indonesia ini juga ada dari timur. Jadi tunjukkan bahwa kita orang-orang timur ini mampu, kita orang-orang timur ini bisa, dan kita. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Yudit. Teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Oke, siap. Terima kasih. Nah, teman-teman, mohon maaf ya, sepertinya ada gangguan jaringan. Eh, Mungkin gangguan jaringan ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai satu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh teman-teman di Indonesia Timur. Jadi teman-teman mungkin, yang punya ketertarikan di bidang telekomunikasi ataupun jaringan atau hal-hal lainnya bisa menjadikan, kendala-kendala yang kita hadapi, masalah-masalah kecil yang sering kita hadapi itu sebagai isu yang bisa kita angkat. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Cikita dan juga Kak Yudit buat pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi. Kemudian,
encouragement yang sudah diberikan kepada teman-teman, motivasi yang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk lebih semangat. Nah, ini sepertinya sangat menarik ya, karena saya belum membuka sesi Q&A, tapi teman-teman sudah sangat antusias untuk bertanya, luar biasa sekali. Baik, teman-teman, mohon izin, sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A, saya ingin membagikan beberapa, tata tertib di dalam sesi Q&A ini. Jadi, eee, saya mohon izin untuk membagikan ketentuan kita pada malam hari ini. Jadi, yang pertama, ketentuan Q&A-nya itu peserta yang ingin bertanya bisa menulis pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Jadi, kalau teman-teman kondisinya lagi tidak memungkinkan saat ini, bisa bertanya lewat kolom chat. Lalu yang kedua, peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Ini sudah ada Kak Doda ya, yang menggunakan fitur raise hand-nya sepertinya mau bertanya secara langsung. Lalu yang ketiga, teman-teman boleh, diperbolehkan untuk menanyakan satu pertanyaan kepada masing-masing narasumber, tapi nantinya jikalau membutuhkan penjelasan tambahan, teman-teman diperbolehkan untuk menanyakan pertanyaan berikutnya. Lalu yang keempat, pertanyaan yang ditanyakan kami harapkan itu adalah pertanyaan yang substansial dan memang tidak dapat ditemukan di website LPDP ataupun di resources lainnya. Jadi kalau teman-teman bertanya, "Kak, kira-kira berkasnya apa-apa saja ya?" Itu nanti akan segera kita alihkan untuk bisa langsung cek di website LPDP atau bisa melihat konten-konten yang ada di Instagram Mimpi Anak Timur. Lalu yang terakhir, teman-teman yang resign nanti akan diberikan kesempatan dan pada saat sudah diberikan kesempatan, teman-teman boleh mengaktifkan mikrofon dan juga menyalakan kameranya, lalu menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber. Nah, teman-teman, saya harap semoga semua ketentuannya ini jelas ya, jadi proses Q&A kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja. Ini sudah ada 3 orang yang raise hand. Kita berikan kesempatan, pertama untuk Kak Anjar. Kak Anjar boleh, mengaktifkan mikrofon dan menyalakan kameranya, Kak. Lalu nanti boleh perkenalkan diri, nama, dan juga daerah asal. Silakan Kak Anjar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Suara saya bisa terdengar? Iya, terdengar dengan jelas, Kak. Silakan. Oke, sebentar saya coba aktifkan kamera dulu. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat kenal, salam kenal semuanya. Nama saya Anjar, saya untuk saat ini. Halo, Kak Anjar. Apakah masih bersama kami, Kak Anjar? Oke, sepertinya Kak Anjar juga mengalami gangguan jaringan, teman-teman. Sambil menunggu Kak Anjar, kita mungkin bisa beralih ke... Oh, Kata the most important thing. oke. Kak Oke, Anjar, ya. mohon maaf tadi sempat Ya. terfreeze, Kak. Boleh diulangi pertanyaannya? Oh ya, oke, mungkinnya saya kasih sambil nonaktifkan kamera sementara. Boleh, silakan. Inti dari pertanyaannya mungkin the most important thing ketika kita mau menulis sebuah esai, mungkin khususnya lebih spesifiknya untuk Kakak Yudit ini, karena saya lihat kayaknya kita dari jurusan yang sama, tujuannya sama juga, mau melanjut untuk S2 arsitek. Jadi itu dia tadi Kak, the most important thing ketika menulis esai yang sekiranya apa ya, tujuan dari esai itu jelas begitu, dan apa kontribusi yang nantinya akan kita bawa ke provinsi atau daerah asal kita, Kak. Itu mungkin saja. Thank you.
Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Kak Anjar ditujukan untuk Kak Yudi tentang the most important thing in writing our essay contribution essay ya. Silakan boleh Yes. Yudit. Ini sepertinya Kak Anjar punya satu tujuan yang sama dengan Kak Yudit. Semoga saja tujuannya itu cuma untuk program studi ya Kak, bukan tujuan-tujuan lainnya. Tapi boleh kok kalau tujuannya untuk memajukan Nusa Tenggara Timur ataupun Indonesia secara umum. Silakan Kak Yudit. Oke, halo Kak Anjar, salam kenal untuk Kak Anjar. Em, Halo Kak Yudit. yang mungkin bisa saya sampaikan, kalau kita sesama jurusan yang sama, mungkin yang pertama tentunya Kak Anjar maunya di bagian mana nih? Mau di bagian perencana sebagai arsitek atau sebagai orang riset gitu. Jadi tentuin itu dulu sebenarnya. Jadi kalau misalnya Kak Anjar mau jadi perencana ya berarti Kak Anjar lihat nih kira-kira di Kota Kupang sendiri bagaimana sih perencanaan di Kota Kupang seperti apa, desain-desain bangunan di Kota Kupang ini apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang kita pelajari selama ini ataukah bagaimana? Ataukah mungkin one day Kota Kupang bisa sama seperti New Zealand mungkin atau tempat-tempat lain di Jepang mungkin. Nah, itu kalau misalnya Kanjar mau ke perencanaan. Tapi kalau bagian riset karena saya kebetulan ambilnya riset, jadi memang kita harus tentu ini masalah apa yang perlu kita selesaikan karena kan orang riset memang perlu cari permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita berikan jawaban-jawaban dengan ilmu atau teori-teori yang kita dapatkan di perkuliahan nanti. Jadi kalau kemarin saya lihat masalah-masalah yang ada di Kota Kupang itu permukiman kumuh, itu bagaimana sih dari kacamata seorang arsitektur atau seorang arsitek bagian riset untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oh, ternyata yang harus kita lakukan itu banyak hal nih. Ternyata kita harus menyelesaikan dari SDM-nya, dari perencanaan tentunya, terus bagaimana bekerja sama dengan pemerintah. Jadi mungkin sarannya saya Kak, tentuin dulu mau ke konsentrasi mana. Setelah itu baru Kak Anjar lihat permasalahan-permasalahan yang bisa Kak Anjar ambil dari konsentrasi yang akan Kak Anjar ambil. Seperti itu. Setelah itu baru Kak Anjar, kalau dari orang riset, Kak Anjar mau jadi tokoh apa? Mungkin profesional kah? Atau menjadi dosen? Atau mungkin buat satu CV untuk bekerja sama dengan pemerintah? Atau kalau misalnya perencana berarti Kak Anjar paralel, maksudnya linear. Jadi Kak Anjar bertindak sebagai arsitek untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi itu sih dari saya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Yudit untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Kak Anjar. Sebelum kita berlanjut ke penanya berikutnya, mungkin kita dengar dulu dari Kak Cikita terkait dengan hal penting apa sih yang mungkin bisa Kak Cikita bagi dalam menulis isi kontribusi dari perspektif yang berbeda. Jadi biasanya kan kita menulis esai, mungkin kita hanya fokus dengan kacamata teknik arsitek saja, tapi rupanya yang membaca esai kita adalah reviewer LPDP yang dari kesehatan atau mungkin dari sosial. Jadi mungkin Kak Cikita bisa menambahkan beberapa hal terkait dengan hal penting dalam menulis esai. Silakan Kak Cikita. Oke, kalau dari Ciki sendiri untuk Kak Anjar ya yang bertanya, menulis esai itu memang penting sekali dan kita harus consist of kalau nggak salah itu 1.500 kata ya, Kakak, benar ya? Jadi make sure bahwa kita menulis sesuai dengan apa yang diminta sama LPDP, kemudian yang ditambahin kalau dari Ciki sebenarnya kita punya komitmen kembali ke Indonesia kalau seandainya kita ngambil ke luar negeri. Kalaupun dalam negeri it's totally fine, komitmennya apa? Itu yang perlu ditulis. Kemudian juga bagaimana rencana pasca studi, itu juga harus dilampirkan. Apa yang akan kita lakukan, kontribusinya seperti apa. Jadi make sure bahwa ada komitmen, ada rencana pasca studi, dan kemudian rencana kontribusi kita seperti apa. Itu sih Kakak yang kalau menurut Ciki penting untuk Ciki tambahkan ketika kita menulis esai, karena itu bagian yang paling penting sekali. Mulai dari seleksi
administrasi sampai nanti kita akan seleksi wawancara gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Yudit dan Kak Cikita. Terima kasih juga untuk Kak Anjar atas pertanyaannya. Semoga ini juga bisa menjadi pengetahuan atau insight baru untuk teman-teman yang mungkin masih menemui kesulitan dalam menulis isi kontribusi LPDP. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Di sini ada Kak Maria yang sudah resen juga. Halo Kak Maria, selamat malam. Kak Maria boleh aktifkan mikrofon dan juga kameranya, Kak. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak Maria. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak. Silakan. Pertama, saya mau ngucapin terima kasih untuk penyelenggara. Kita dikasih kesediaan dari narasumber buat mengasih wawasan baru untuk LPDP. Perkenalkan, nama saya Maria Priska Basilika Gani. Saya berasal dari Bajawa, NTT. Oke, untuk kesempatan ini saya pengen nanya. Jadi mungkin saya menjelaskan sedikit kalau saya ini dari kuliah sampai saat ini saya sudah bekerja sekitar 4,5 tahun, yaitu saya bekerja di BUMN, yaitu di PT Citylink Indonesia, di mana saya bekerja bukan di area afirmasi. Itu. Sedangkan saya tahun depan berkeinginan untuk mendaftar LPDP itu melalui jalur afirmasi. Apakah di esai nanti untuk di bagian kontribusi, apakah saya akan fokuskan kontribusi saya khusus untuk Indonesia Timur atau saya bisa menjelaskan kontribusi saya di perusahaan saya saat ini, tapi impact-nya bisa ke Indonesia Timur. Seperti itu saya jadi agak kebingungan sih sebenarnya. Apakah nanti kontribusinya tidak masuk dalam Indonesia Timur, tapi saya memilih jalur afirmasi, bisa apa tidak, atau agak gambling gitu. Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Kak Maria. Kak Maria dari Bejawa ya. Boleh tahu, Kak, untuk saat ini domisilinya berarti di mana ya, Kak, untuk pekerjaannya? Saya kerjanya di Cengkareng, di kantor pusat, jadi domisilinya di Jakarta. Oke, berarti ini ya saat ini sedang berdomisili bukan di daerah afirmasi. Nah, boleh kita kasih kesempatan ke Kak Yudit dan Kak Cikita nih terkait dengan pertanyaannya. Apakah boleh saat ini kita bekerja bukan di daerah afirmasi, tapi nantinya kita melamar ke daerah afirmasi, mengikuti program LPDP daerah afirmasi, dan nantinya apakah isi kita harus mengkhususkan kontribusi untuk daerah afirmasi? Silahkan boleh dari Kak Ciki dulu mungkin. Oke Kakak, kalau dari saya sendiri, Kak Maria punya case ini, saya agak takut salah menjawab sebenarnya, tapi saya mencoba untuk bisa memberikan, saran yang bisa, membantu sedikit buat Kakak Maria. Jadi, Kakak, kalau saya sebenarnya kalau kita fokus untuk daerah afirmasi tentunya harus giving back to the community. Jadi kita harus balik ke daerah asal kita. Jadi itu makanya penting sekali, mungkin Kakak Maria bisa mulai, melihat, background-nya seperti apa, kemudian permasalahan atau isu pribadi yang menjadi concern itu seperti apa. Bisa mulai dari cek data nasional atau data setempat, itu penting sekali. Karena memang justru dengan permasalahan itu, Kakak Maria bisa menulis nanti mau belajarnya apa dan setelah belajar itu kontribusinya seperti apa, kemudian di mana dan bagaimana. Jadi memang, penting juga ketika kita menulis sesuatu relate dengan value apa sih yang LPDP cari. Yang seperti kalau saya memang asal dari daerah jadi saya pikir LPDP memang cari orang yang ingin berkontribusi buat daerahnya. Pekerjaan itu penting sekali, tapi mungkin bisa saja di-relate dengan pekerjaan sekarang kalau ngambil ilmunya nanti ke depannya bisa balik lagi ke komunitas di daerah, untuk, berkontribusi begitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih, perspektifnya Kakak Maria mau ngambil seperti apa, karena menurut saya dua-duanya bisa dipakai, tergantung masalahnya apa dan jelasin bahwa mau jadi problem solver, seperti itu. Mungkin Kak Yudit mau tambahkan? Ya Silakan. boleh silahkan Kak Yudit.
Oke Kak, halo Kak Maria. Mungkin sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu nih. Ini Kak Maria setelah mau lanjut S2 ini, mau kembali ke jadi BUMN atau mau kembali ke Bajawa dulu nih? Eh, Sebenarnya kalau untuk selesai nanti kalau misalkan saya keterima, setelah studi mungkin saya akan kembali ke perusahaan. Cuman karena saya kalau di perusahaan saya itu ada pembagian wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kebetulan saya sebagai Cargo Analyst Development di bagian Indonesia Timur. Jadi kurang lebih 2,5 tahun di bagian sampai sekarang ini, itu saya lumayan menganalisis banyak sekali problematik dari kenaikan harga, perbedaan harga dari logistik ya terutama. Nah itu saya mau angkat sebenarnya berkaitan dengan logistik. Jadi mungkin setelah studi saya pengen kembali lagi ke BUMN yaitu di City Indonesia. Saya pengen melebarkan beberapa kebijakan dari sisi bisnis dari perusahaan, tapi itu sangat berimpact untuk Indonesia Timur. Dan kenapa saya butuh S2? Karena memang kapasitas saya sebagai analis development itu memang belum menjadi pembuat keputusan. Itu yang jadi problematik saya untuk bisa meningkatkan usaha di Indonesia Timur. Itu sih Kak. Jadi saya minta arahan apa ya? Mungkin keyakinan untuk bisa bikin esai itu seperti apa yang bagus, tapi itu memang ujungnya memang berimpact ke Indonesia Timur. Cuman saya kendala bahwa saya saat ini sudah dari mungkin 8 tahun saya domisilinya di Jakarta gitu. Jadi apakah gimana saya juga bingung sih sebenarnya. Mohon arahan ya Oke Kak. Kak, jadi kalau dari saya tuh Kak sebenarnya ada dua, menurut saya nih, menurut prakteknya saya itu ada dua cara sebenarnya. Jadi untuk cara yang pertama itu, kalau memang kakak mau kembali ke apa, mau ngikut ke afirmasi, terus kakak tanya tadi, ini bisa nggak sih saya kerjanya di Jakarta, saya daftarnya di afirmasi? Bisa, nggak ada masalah, karena kan lahir besarnya kakak itu di sana, KTP-nya juga masih di Bajawa. Jadi kalau mau daftar dari Bajawa atau dari Nusa Tenggara Timur dan daerah afirmasi bisa sebenarnya. Tapi kakak make sure bahwasanya setelah pulang dari apa sih, pulang dari studi S2, memang kakak akan apa sih, memberikan impact ke Indonesia Timur. Jadi uh, dari kakak sendiri make sure dulu apakah memang bisa, setelah itu saya akan kembali ke Indonesia Timur, atau dalam dalam hal ini uh, bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk saya bekerjanya di bagian Indonesia Timur aja, di bagian-bagian lain mungkin belum bisa, atau ya itu. Terus yang kedua, kalau misalnya uh, in case kakak nggak bisa dapetin make sure dari perusahaan, karena kan di perusahaan kan bukan kita nih yang ngatur, pasti kan ada orang yang ngatur, ada direkturnya, ada hal lain. Jadi kalau kalau saya mungkin itu kakak bisa ngambil jalur reguler gitu. Jadi kalau jalur reguler itu kan luas, jadi bisa bisa make sure kembali ke Indonesia Timur pun juga bisa, bekerja sama di Indonesia secara menyeluruh pun bisa. Jadi kalau misalnya soalnya itu kan nanti Kak pertanggungjawabkan itu di wawancara nih. Kalau pada saat wawancara nanya, ini kamu udah make sure apa belum sih kamu akan kerjanya kembali ke Bajawa gitu, atau kembali ke Nusa Tenggara Timur. Nah, karena pada saat wawancara itu ada psikolog. Nah, ketika kita mengcreate hal atau mengcreate sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip tidak tidak kita langsung, karena tidak kita kerjakan, takutnya itu menjadi suatu penilaian yang membuat Kamaria sendiri gak baik begitu tuh Kak, maksudnya. Jadi kalau mau aman nih, ini mau aman, kita ya udah jalur reguler aja, walaupun memang administrasinya agak sedikit tinggi ya, TOEFL-nya mungkin 500 kalau nggak salah, terus TPA-nya skolastiknya juga 150 apa 160, itu memang agak sedikit lebih tinggi karena jangkauannya kan lebih luas. Terus akses soal media sosial, internet dan segalanya itu kan di luar Indonesia Timur atau di luar afirmasi kan lebih lebih cepat kan, makanya mungkin bisa ke reguler gitu. Itu sih mungkin dari saya sih. Make sure dulu sih Kak sebelum menulis esai, yang kakak tulis itu berdasarkan fakta
apa, dan juga kakak sudah make sure dengan baik, sudah dapat informasi dengan baik dengan perusahaan, sehingga pada saat kakak menyajikan kepada apa sih wawancara bisa enak, mulus gitu sih Kak. Itu sih mungkin dari saya. Asik Kak Dewi, Kak Maria. Sorry kalau Oke. memang belum dapat. Terima Terima kasih kasih. untuk Kak Yudit dan Kak Cikita. Saya izin mungkin menambahkan tanpa bermaksud mengurangi apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Jadi dulu saya pernah punya mentor yang kebetulan dia juga bekerja di salah satu BUMN. Beliau bekerja di Bank Mandiri dan case-nya itu hampir sama seperti case Kak Maria. eh Apa yang beliau sampaikan itu sepertinya bisa membantu Kak Maria dalam apa ya, membuat diri Kak Maria itu menjadi lebih stand out. Caranya seperti apa? Kak Maria bisa menyampaikan bahwa meskipun saya bekerja di BUMN dan lokasinya itu tuh tidak ada di apa ya, tidak di daerah afirmasi, tapi apa yang saya lakukan dengan analisis kebijakan yang saya lakukan itu bisa memberikan dampak, bisa memberikan efek secara tidak langsung kepada masyarakat yang ada di Indonesia Timur karena saya berasal dari sana, saya mengenal topografinya, kemudian saya mengenal apa ya, orang-orang yang ada di sana. Jadi saya bisa menjadi representatif daerah afirmasi di perusahaan saya sehingga nantinya ketika ada pembuatan kebijakan yang jauh lebih luas, Kamaria bisa mewakili suara-suara orang Indonesia Timur. Jadi mentor saya itu pernah menyampaikan bahwa kontribusi yang kita lakukan itu tidak mesti kita benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, kita tinggal bersama mereka, tapi melalui riset, kemudian melalui kebijakan-kebijakan yang kita buat, lalu melalui tindakan-tindakan belakang layar yang sepertinya orang-orang tidak tahu ya kalau mungkin Kak Maria sedang bergulat nih dengan kebijakan untuk daerah Indonesia Timur, tapi ternyata Kak Maria butuh riset, kemudian butuh bahan yang cukup banyak. Lalu Kamaria juga bisa menjadikan itu tuh sebagai keunggulan karena mungkin Kamaria mengambil perusahaan Kamaria itu punya dampak yang cukup besar dalam ekonomi Indonesia misalnya. Lalu kalau misalnya perusahaan Kamaria itu tidak bisa merepresentatif keseluruhan dari Indonesia itu sendiri, di mana di dalamnya ada daerah afirmasi dan juga putra-putri Papua, lalu daerah-daerah timur, itu berarti adanya ketidakmerataan. Nah, disitulah peran Kamaria. Jadi Kamaria bisa masuk dengan peran strategis, peran yang secara tidak langsung bisa menguntungkan teman-teman di Indonesia Timur. Jadi semua kemungkinan itu ada, tapi pastikan bahwa Kamaria benar-benar mengetahui dan mengenal saya tujuannya apa, masalahnya apa, dan apa yang bisa saya lakukan nantinya ketika saya balik. Karena itulah yang akan Kamaria pertanggungjawabkan nanti kepada para reviewer LPDP. Lalu untuk teman-teman juga informasinya, untuk teman-teman afirmasi itu kita bisa melamar dari daerah lain, intinya kita punya ijazah SD, SMP, dan SMA dari daerah afirmasi. Begitupun sebaliknya untuk teman-teman yang ternyata mereka bukanlah orang afirmasi, orang daerah afirmasi, tapi sudah tinggal dan menetap lebih dari 10 tahun di daerah afirmasi, itu bisa melamar dari program afirmasi dengan melampirkan surat domisili. Jadi tidak perlu ada ketakutan apakah saya gini, saya gini. Nah, nantinya kalau ternyata Kak Maria tidak yakin dengan kontribusi yang bisa Kak Maria presentasikan, Kak Maria bisa mengikuti saran dari Kak Yudi tadi untuk melamar melalui jalur reguler, seperti itu. Oke, Kak Maria, semoga jawaban dari Kak Yudit dan Kak Cikita tadi bisa membantu Kak Maria meredakan sedikit kegalauan dan keresahannya ya. Oke, Terima kasih terima banyak. kasih. Terima kasih Kakak. Next, kita punya Kakak Dewi sepertinya kakak mute suaranya jadi tidak terdengar. Oke, terima kasih Kak Ciki. Nah, next penanya berikutnya sudah hadir bersama kita ada Kak Engelbert dari SOE. Silakan Kakak. Oh, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Angel Bertus Kasih, saya dari SOE. Saya yakin mungkin Kakak Cik kita tidak tahu SOE
itu 2,5 jam dari Kupang. Mungkin pernah dengar salah satu iklan air mineral, sumber air sudah dekat, saya asalnya dari situ. Baik, saya izin bertanya terkait dengan esai nanti yang saya tulis. Jadi, saya ini lulusan sastra Inggris, tapi kemudian saya bekerja di sekolah kesehatan. Jadi memang tidak sesuai lah dengan bidang. Tapi di dalam sekolah kesehatan ini saya mengajar khusus bahasa Inggris keperawatan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya juga membantu di gereja untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk membantu belajar bahasa Inggris, atau saya diminta untuk pendampingan di sekolah-sekolah yang membutuhkan bahasa Inggris gitu. Nah, yang jadi permasalahan saya saat ini ketika saya menulis itu, apakah saya menulis itu lebih fokusnya kepada pendidikan atau fokusnya kepada kesehatan? Karena saya menjalani dua hal ini di waktu yang bersamaan. Saya juga pernah bekerja di pusat pengembangan anak, jadi kita selain bicara tentang kesehatan, tapi kita juga bicara tentang pendidikan, terutama bahasa asing, karena anak-anak ini mereka dapat, boleh dibilang mereka tuh punya orang tua angkat tuh dari luar negeri. Jadi mau tidak mau tuh bahasa Inggrisnya harus ada di dalam. Jadi saya juga coba konsultasi dengan beberapa teman dosen, mereka bilang, Pak sebaiknya ambil TESOL saja, mungkin itu bisa membantu, tapi mungkin bisa tanya ke teman-teman awardee yang sudah pernah selesaikan pendidikan, apakah nanti dalam menulis itu lebih fokusnya ke pendidikan, atau lebih fokusnya ke kesehatan, atau bagaimana, karena masalahnya saya melaksanakan dua pekerjaan antara pendidikan dan kesehatan ini di waktu yang bersamaan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon pencerahannya juga. Oke, terima kasih banyak pertanyaan dari Kak Engel. Silakan boleh langsung ditanggapi oleh Kak Cikita dan Kak Yudit. Boleh kita mulai dari Kak Cikita dulu, kita dengar dari Kak Cikita dulu, silakan. Oke, Kakak salam kenal. Aduh, senang sekali dengar Kakak punya intro perkenalan ini, menarik Oh sekali. ya, terima kasih. Tahu, kayaknya saya harus punya list untuk pergi ke sana. Mmm, oke Kakak, kalau dari Ciki sebenarnya ini juga yang Ciki alami waktu Ciki nulis, bagaimana Ciki punya pekerjaan sekarang, pariwisata, tapi juga Ciki sebenarnya punya bisnis. Nah, terus ada anak komunikasi. Caranya gimana adalah Ciki mengelaborate. Jadi di esai itu Ciki kolaborasikan apa yang Ciki rasa ada potensi untuk bisa nyambung ini, ngomongin, komunikasi berarti itu juga masih bisa relate dengan, pariwisata, hospitality, dan juga bisnis, public speaking lah. Jadi Ciki tulis di esai seperti itu, bagaimana ya mengelaborate yang Kakak kerjakan sekarang dengan pendidikan, ini satu hal yang Ciki baru temui dan ini menarik sekali, karena bagaimana kesehatan kemudian kita ngajar orang, kalau satu kan servis ya, kita melayani orang, sama-sama sebenarnya, cuman tekniknya yang beda. Kalau Ciki rasa itu bisa Kakak elaborate di, esai, tetapi perlu dipertanggungjawabkan nanti ketika diwawancarai. Jadi Kakak juga harus punya, jawaban sendiri, kalau, sudah ngambil kesehatan, tapi bisa ada potensi untuk mengajar bahasa Inggris, why not? Kuliah di luar negeri, bahasa Inggris sehari-hari. Jadi kalau kembali lagi ya giving back to the community, service, melayani pasien, tetapi kalau ada waktu senggang, mengajar anak-anak yang membutuhkan. Jadi kalau menurut Ciki bisa di-elaborate, menjembatani. Jadi satu, major itu bisa menjembatani yang lain begitu. Tapi Kakak harus melihat yang paling penting itu apa sebenarnya. Jadi itu yang menjadi the whole atau the core Kakak punya esai gitu sih, Kak. Oke, Kalau siap. dari Terima kasih, terima kasih. itulah, Kakak. Oke, halo Kak Silakan Kak Engel. Yudit. Halo, ketemu dari satu daerah yang sama, Oh iya, walaupun Kupang dengan Soe 2 jam, tapi ketong sering sering bermain-main di oke, Soe. siap. Atau bagaimana Kakak Dewi? Nah, hal tersebut juga sebenarnya menjadi keresahan saya waktu itu dulu pada saat menulis esai. Karena S1 saya kerja di mana, terus mau lanjut ke mana gitu. Nah itu, tapi yang kayak tadi Kak Ciki omong bahwa
kita harus punya skala prioritas. Jadi kakak mau lanjutinnya kemana? Ke keperawatan nih, kayak gitu. Nah, jadi berarti gomnya itu adalah keperawatan. Jadi semua hal atau semua kegiatan yang kakak lakuin itu harus bertujuan atau bermuarah pada kontribusi akan kakak berikan. Terus boleh atau tidak sih menyertakan itu boleh. Jadi hal tersebut akan ada ruang tersendiri di mana di administrasi website LPDP itu ada pencantuman kakak kerja di mana, kapan, terus sebagai apa. Jadi itu tuh akan dengan jelas para pewawancara akan lihat bahwa oh ternyata Kak Engel ini dia ambil bahasa Inggris tapi dia pernah kerja di sini. Ya, berarti itu sudah dilihat gitu. Tapi pada saat kita menulis esai, sebisa mungkin kakak memilih hal-hal yang sekiranya bisa menguatkan kontribusinya kakak. Jadi kalau kakak mau ke keperawatan, oke, selama keperawatan ini saya juga mungkin mengajarkan teman-teman perawat itu bahasa Inggris sehingga kalau misalnya ada bule yang datang ke rumah sakit atau apa itu bisa dengan jelas kita tahu maksudnya. Itu mungkin contohnya. Jadi eh, peran bahasa Inggris atau peran kakak sebagai sarjana sarjana sastra Inggris ya kak tadi itu juga bisa dielaborasikan dengan pekerjaannya kakak. Jadi itu dimaksud kalau dari saya tentuin dulu kakak mau kemana, mau lanjut S ini ceritanya kakak mau lanjutin S2 kemana nih? Atau belum ada Sudah. pencerahan gitu? Saya Udah, sudah, jadi mau kemana nih? saya rencananya coba ambil di Australia. Saya pengen ambil TESOL. Oh, berarti kembali lagi nih di bahasa Inggris. Iya, Oh, iya. Waktu itu tuh Yudit juga ditanya, kamu kok marketing tapi kok bisa lanjutin arsitek? Ya, ngomongin aja, Bu. Emang saya waktu itu terbatas karena waktu itu saya ngomong, Bu, karena memang waktu itu masih COVID, ya saya butuh biaya hidup. Jadi saya kerjanya sebagai marketing, tapi bukan berarti saya asal-asalan kerja. Saya bekerja dengan hati, Bu, tapi ternyata hati saya memilih untuk tetap melanjutkan S1-nya saya di sastra Inggris sehingga saya melanjutkan kembali di S1. Buktinya ini Bu, saya selama bekerja saya tetap kok nyentuh bahasa Inggris. Saya ngajar-ngajar kok Bu kayak gitu. Jadi memang ketika kita bicara kita tunjang dengan fakta-fakta yang pernah Kak Engel lakukan atau perbuat selama Kak Engel hidup. ya benar-benar. Terima kasih. Baik, mungkin nanti saya Itu sih. butuh bantuannya ketika saya menulis, saya minta bantuannya untuk koreksi. Boleh Ya, Kak, ya, Mimpi Anak jadi, Timur sangat terbuka untuk kita ya. semua. Karena memang ini yang jadi kegalauan saya selama ini. Memang ada beberapa kasus yang menurut saya itu ketika saya harus bertemu, bahkan ada yang minta saya itu mengajar secara gratis untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Jadi itu pun di desa dan sangat terpencil. Kita ke sana tuh mungkin butuh berapa hari. Ini mungkin yang saya coba utarakan nanti lewat tulisan. Iya, Ya. itu benar nggak sih Kak Cici? Kita mungkin bisa berangkat dari keresahan itu ketika kita Kak merasa ini suatu hal yang meresahkan Kak, dan bagaimana sih kalau misalnya anak-anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan bahasa Inggris yang cukup, gambarkan secara luas. Oh, ini nanti segini-gini, terus kalau untuk daerahnya seperti apa, untuk kitanya seperti apa, untuk negara seperti apa. Ketika kita menjabarkan secara luas atau secara terperinci, pasti wawancara akan merasa, oh ternyata ini adalah suatu masalah yang urgent yang harus kita selesaikan. Siap. Gitu. Terima kasih banyak untuk pencerahannya. Sama Kak. Siap, terima kasih banyak untuk Kak Yudit dan Kak Ciki. Semoga membantu ya Kak Engel untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman, keresahan yang tadi Kak Engel rasakan itu terkait dengan proofreading essay. Kebetulan teman-teman dari Mimpi Anak Timur sedang membuka kesempatan untuk teman-teman Sobat Dreamers yang sudah punya isu, yang sudah punya tujuan untuk melakukan proofreading essay. Nanti bisa bergabung dengan WhatsApp group yang sudah tersedia, sehingga kami bisa kirimkan linknya nanti. Jadi kakak bisa menuangkan aspirasi kakak di situ, lalu
Nantinya esai yang Kakak tulis bisa dibantu untuk di-proofread oleh teman-teman Mimpi Anak Timur dan juga bekerja sama dengan teman-teman awardee lainnya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya teman-teman kita masih punya pertanyaan lagi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, boleh raise hand-nya untuk menanyakan pertanyaan secara langsung dan berkenalan dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, ada pertanyaan lainnya, Kak. Sepertinya ini dari, ada Kak Tamara Yuci dari Kupang. Pertanyaannya, tidak general dalam mengambil jurusan S2, awalnya saya komunikasi, terus selama bekerja 3 tahun dan selama mencari pekerjaan timbul insight baru, yakni ingin berkontribusi dalam bidang hukum dengan peminatan hukum ekonomi. Yang saya tanyakan adalah hal khusus seperti apa yang perlu dipertegas agar dapat diloloskan dalam beasiswa LPDP. Oke, boleh Kak Cikita dan Kak Yudit apakah masih bersama kami? Iya ya, Kak. Oke, boleh saya izin mengulangi pertanyaannya Kak Cikita dari kata Marayuci, tidak general dalam mengambil jurusan S2, awalnya komunikasi, terus selama bekerja 3 tahun, dari selama mencari pekerjaan, timbul insight baru, yakni ingin berkontribusi dalam bidang hukum dengan peminatan hukum ekonomi. Yang saya tanyakan adalah, hal khusus seperti apa yang perlu dipertegas agar dapat diloloskan dalam beasiswa LPDP? Boleh silakan Kak Yudit dan Kak Cikita untuk secara bergantian menanggapi pertanyaan dari Kak Tamara Yuci. Silakan, Kak. Boleh dimulai dengan Kak Oke. Ki, ya silakan. Kalau dari Ciki sebenarnya untuk kata marah, satu sifat juga yang perlu adalah persistensi. Jadi gimana kita berani untuk mempertanggungjawabkan, berani untuk terus-terusan mencoba, karena itu yang paling penting sikap itu gitu. Dan itu nanti akan bisa diaplikasikan ketika Kak Tamara nanti mau mencari jurusan yang memang sudah baru gitu, insight baru, kemudian ingin berkontribusi di bidang baru walaupun memang agak cross major. Jadi itu dulu, sikap itu dulu yang memang harus bisa ada dalam diri. Dan mungkin Ciki mengulang lagi sebenarnya sih bahwa LPDP itu mencari orang yang ingin berkontribusi aja sih. Jadi know the problem and then be the problem solver. Itu yang paling esensial sekali yang dicari oleh orang LPDP. Jadi no matter mau nanti saya dari latar belakang ini, terus saya harus coba ini, it's totally fine as long as you have a persistency dan juga bagaimana bisa berani mencoba dengan mempertanggungjawabkan. Jadi ngelihat prioritasnya apa, kemudian bisa tidak sih mempertanggungjawabkan ini karena kita akan sekolah dibiayai sama negara dan kedepannya pasti ada challenge-nya. Jadi be who you are dan tahu bahwa we will giving back to the community karena itu yang paling penting gitu. Kalau dari Kakak Yudit mungkin ada jawaban yang ditambahkan atau berbeda? Oke, Kak, mungkin sama seperti yang Kak Ciki bicarakan, tetapi mungkin saya tambahin sedikit aja. Yang saya ulang-ulang dari awal adalah selain konsisten dan bertanggung jawab adalah masalah yang Kakak angkat itu seperti apa. Seberapa urgensinya Kakak ingin pindah jurusan atau cross major. Jadi ketika permasalahan dan fakta-fakta data yang Kakak lampirkan di esai itu sangat bisa diterima, pasti bisa diterima, tapi bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, dengan tutur kata yang baik, dan dengan tanggung jawab yang penuh, itu tidak ada masalahnya sih sebenarnya, seperti yang tadi Kak Ciki ngomong. Nah,
insight apa atau hal khusus seperti apa ya tentunya karena kita cross major berarti kita ngulang kan belajar dari awal kita nggak tahu dasar-dasarnya apa. Nah itu sih yang perlu kakak pelajari karena uh, FYI kita tuh akan diwawancari oleh 3 orang jadi dari pihak LPDP dari pihak psikologi dan pihak kalau 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 misalnya kita bisa ketemu itu pasti kita akan ketemu dengan orang yang sebidang dengan kita. Ini kalau misalnya ya dia baik hukum ekonomi itu seperti apa, ekonomi di Indonesia seperti apa, bagaimana peran hukum di Indonesia untuk mengatasi seperti apa. Nah, itu sih. Jadi sebisa mungkin kakak siapkan dasar-dasarnya seperti apa, baca jurnal-jurnalnya. Jadi ketika kakak menyiapkan esai itu, kakak juga punya dasar sehingga pada saat mungkin diberi kesempatan untuk ditanyakan langsung oleh orang akademisinya langsung, orang hukumnya langsung, kakak bisa bertanggung jawab dengan baik, dengan didukung oleh data dan juga didukung oleh hal-hal lain yang bisa menguatkan apa sih argumennya kakak seperti itu sih. Itu sih mungkin dari saya kak. Oke, terima kasih banyak untuk masukan dari Kak Ciki dan juga Kak Yudit. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Tamara ya. Nanti untuk Kak Tamara dan untuk teman-teman semua yang masih mungkin punya keresahan lain atau pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul di waktu-waktu senggang, teman-teman bisa langsung me-reach out teman-teman di Mimpi Anak Timur melalui WhatsApp group ataupun juga melalui Instagram. Oke, saya izin di sini kita masih punya pertanyaan. Ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Andre Rafael Seran. Pertanyaannya, apakah seleksi wawancara all in English atau hanya untuk lamar kampus luar negeri saja yang diwawancarai dalam bahasa Inggris? Oke, jadi mungkin karena pertanyaannya tidak mengenai hal substansi, saya izin menyampaikan untuk Kak Andre dan untuk teman-teman lainnya, for your information, wawancara ini jadi tidak berdasarkan tujuan studi, teman-teman melamar ke dalam negeri maupun ke luar negeri, itu akan ada kemungkinan wawancara dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Jadi tergantung seberapa kuat teman-teman berdoa, seberapa besar teman-teman mempersiapkan diri juga, itu yang bisa membantu teman-teman. Karena untuk proses wawancaranya itu nanti tergantung dari para pewawancara. Tips dari kami adalah tetap saja persiapkan draft pertanyaan yang sekiranya akan muncul dan juga berlatih mock up baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris sehingga nanti teman-teman tidak kaget dan masih bisa menjawab pertanyaannya. Oke, semoga menjawab ya dari Kak Andre Rafael Seran. Yang berikutnya mungkin sudah ada pertanyaan baru. Wow, sepertinya kita punya banyak sekali pertanyaan ya. Saya izin menyampaikan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Ada Kak Ismail Simon Petrus dari Jayapura, Papua. Wow, Kak Ismail orang Papua ya. Oke, pertanyaannya, saya lahir dan sekolah di Kupang, jadi ijazah saya semua NTT. Tapi saya sekarang sudah tinggal di Papua. Kalau saya mau daftar LPDP dan masuk putra-putri Papua, bisa kah tidak? Karena saya sudah 2 kali ikut tes LPDP dan saya ambil daerah afirmasi, tapi selalu tidak lulus. Karena pertama tidak lulus karena KTP saya Papua, tapi saya pilih daerah afirmasi Kupang NTT. Lalu yang kedua, karena TOEFL saya sudah mati alias kadaluarsa. Makanya setelah mendengar informasi dari Kakak Yudit dan Kakak Cikita, saya mau mendaftar, tapi masuk putra-putri Papua. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Kak Ismail. Silahkan, mungkin dari Kak Cikita dulu ya. Silakan Kak Oke, Ciki. thank you kakak. Yang pertama buat Kak Ismail Simon, kakak kok keren 2 kali tes dan gagal dan it's totally fine kakak. Semoga shoot yang ketiga ini kakak langsung lolos ya. Ya, yang pertama kakak, mungkin saya mau tanya kakak, mungkin juga harus bisa tahu membedakan
requirement dari setiap beasiswa ini. Afirmasi ya berarti yang memang mereka di daerah 3T kah Kakak kalau tidak salah, yang daerah domisili begitu. Dan kalau putra-putri Papua itu salah satu dari kedua orang tua wajib bermarga Papua, jadi atau orang asli Papua. Nah, kalau untuk TOEFL putra-putri Papua atau IELTS tidak diwajibkan untuk melampirkan di awal, tapi wajib mengikuti pengayaan bahasa 6 bulan atau 3 bulan. Tapi biasanya 6 bulan Kakak kalau TOEFL. Ya, belum ada melampirkan TOEFL sama sekali begitu. Jadi Kakak Ismail ini apakah papa dengan mama bermarga Papua? Kalau itu kakak coba saja daftar untuk putra-putri Papua karena opportunity-nya ada. Tapi kalau seandainya bukan, em, mungkin bisa ke daerah afirmasi begitu, tapi daerah afirmasi yang Papua gitu. Karena kakak domisilinya sekarang di Papua. Kalau itu dari Ciki punya saran sebenarnya. Jadi kakak jangan pernah menyerah. Gagal tuh itu sudah bagian dari proses. Semangat terus. Kita menunggu menjadi award di LPDP ya. Amin, amin. Terima Nanti kasih. dibantu sama ini ya, mimpi anak timur pastinya. Jadi kakak juga selalu cek-cek dengan teman-teman dari mimpi anak. Oke, siap-siap. Oke, Kak Ismail, Oke. semoga menjawab ya Kakak dari Kak Ciki sarannya. Yang berikutnya mungkin kita dengar masukan dari Kak Yudit. Silakan Kakak. Oke, makasih Kak Dewi. Halo Kak Mail. Kak Mail lebih kawan Hai. angkatan di kampus. Hai. Halo Kak. Halo. Halo, long time no see Kak Mail. Jadi kalau dari saya, seperti yang tadi pernah Kak Dewi notice bahwasanya kalau kita mau mendaftar, kalau misalnya kita dari afirmasi yang memang kita harus domisili minimal 10 tahun 10 tahun dari 10 tahun. Jadi kalau misalnya Kak Smail pernah 10 tahun atau punya ijazah SD, SMP di Kota Kupang, dimanapun itu bisa mendaftar ke afirmasi. Tapi mungkin kalau Papua, itu mungkin tadi seperti yang Kak Ciki sudah sampaikan, memang kalau misalnya salah satu dari papa sama mamanya Kamail itu ada yang bermarga Papua, bisa langsung ke putra-putri Papua. Tetapi kalau memang berdomisili, bisa memakai beasiswa afirmasi Papua. Seperti itu sih, Kak. Oke, Saya tanya sedikit, boleh. kalau seandainya saya kan memang jujur saya bukan orang tua saya bukan bermarga Papua, baik dari mama maupunnya bapak saya, karena saya aslinya orang Timur. Cuman saya setelah tamat SMA tahun 2003 dan saya datang ke Papua itu tahun 2005. Setelah saya kerja di sini selama 13 tahun, saya balik ke Kupang dan kuliah tahun 2017, seangkatan dengan Kakak Yudit. Kita sama-sama satu kampus, satu prodi, dan sama-sama tahu suka dukanya arsitektur. Bahkan ujian pun sama-sama menangis, sama-sama tertawa. Jadi tapi saya lebih memilih untuk kembali ke Papua karena yang pertama, setelah saya tinggal 13 tahun di sini dan sudah punya KTP Papua, saya lebih nyaman dan saya lebih ingin hidup dan membangun Papua lah. Itulah yang ada dalam benak saya. Makanya tahun kemarin setelah selesai wisuda dan jalan-jalan keliling Timor, NTT, saya Papua. Awalnya dulu saya di Sorong Selatan, tapi sekarang saya memilih untuk ke Jayapura. Nah, karena itu kalau seandainya saya masuk ke afirmasi Papua, apa itu masih pakai TOEFL atau tidak ya? Kak Ciki boleh silakan mungkin. Oke kakak, kalau
case dari Kak Ismail ini Kakak bisa coba yang daerah afirmasi dan ke daerah Papua begitu Kakak. Hmm, sebenarnya kalau afirmasi berarti dia requirement-nya TOEFL sebenarnya ya Kakak, ya kan? Jadi memang Kakak harus lagi TOEFL supaya kalau sekarang skor naik berarti itu sangat membantu sih Kakak. Jadi Kakak nanti bisa ditempatkan apakah pengayaan bahasanya untuk 3 bulan atau untuk 6 bulan. Jadi kalau saran dari Ciki, coba aja sih Kakak coba tes TOEFL dipersiapkan dan nanti tinggal lihat requirement dari untuk afirmasi Papua begitu. Apalagi Kakak sudah punya hati untuk orang Papua, untuk tanah Papua, saya rasa itu bisa menjadi hal yang bisa Kakak tuangkan dalam tulisan dan nanti wawancara gitu. Oke, thank you untuk masukannya. Saya sudah tidak lulus 2 kali, tapi saya punya semangat untuk tetap berjuang dan masih pengen untuk masuk ke World. Yes, Kakak. Banyak orang hebat yang dia gagal sampai bahkan 1000 kali. Einstein. So, don't not worry, Kakak. Coba terus. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Ismail. Luar biasa ya Kak Ismail ini semangatnya. Orang-orang dengan penuh semangat dan kegigihan, resilient itulah yang dicari oleh LPDP Kak. Jadi mungkin kemarin Kakak itu masih tertutupi cahayanya, tapi mungkin kali ini di tahun depan Kakak bisa langsung stand out di mata para reviewer LPDP dan nanti Kak Ismail bisa menjadi bagian dari keluarga besar LPDP. Sedikit saran mungkin nanti terkait dengan ketentuan-ketentuan apakah Kakak harus mengikuti Amin. daerah afirmasi atau putra-putri Papua, bisa dicek lebih lanjut di website lpdpkemenkeu.go.id. Jadi nanti Kakak bisa membaca buklet dan panduannya itu secara lebih jelas. Oke, baik. Ya, luar biasa teman-teman sangat antusias dengan sesi kita pada malam hari ini. Mungkin kita beralih dari pertanyaan yang ada di kolom chat, kita beralih ke pertanyaan yang datang dari teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Oke, mungkin kita ke Kak Ecen dulu. Ini ada Kak Ecen dari Manggarai Barat. Boleh Kak Ecen mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya dan juga mengaktifkan kameranya, lalu perkenalkan diri dan juga pertanyaannya bisa disampaikan secara jelas dan singkat. Silahkan Kakak. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini dan ini benar-benar kesempatan emas yang saya dambakan dari dulu. Sebelum saya memulai untuk pertanyaan saya mohon maaf untuk keributan yang ada di luar ya, karena memang rumahnya ada di dekat jalan sekali dan memang susah untuk meredam suara itu sendiri. Perkenalkan nama saya Crescentia Familia Nona, bisa dipanggil Ecen, tapi kalau memang nama Ecen itu susah, saya bisa dipanggil Nona juga. Saya lulusan dari ya, saya lulusan dari STP salah satu sekolah tinggi pariwisata di Yogyakarta dan memang angkatan 2016 dan memang lulusnya itu sangat telat sekali dan itu sebenarnya itu adalah sebuah apa ya sisi insecure-nya saya dari dulu tuh yang membuat saya tuh hilang ambisi saya untuk bisa melanjutkan S2 kayak gitu untuk LPDP gitu. Dan dari dulu itu memang saya sudah sempat tahun 2019 atau 2020 itu saya lupa, saya sempat memasukkan beberapa berkas-berkas yang memang berkaitan pernah ditawarkan juga oleh salah satu lulusan dari Jerman itu Konstan namanya dari Ruteng dan menawarkan saya ikut LPDP gitu dan waktu itu tahun 2020 tuh yang harusnya saya harus selesai kuliah tapi saat itu memang masih belum selesai dan masih sibuk untuk praktek kerja lapangan seperti itu. Lalu kemudian karena memang beberapa permasalahan yang membuat saya jadi insecure, membuat saya jadi hilang ambisi saya. Jadi saya sempat sangat-sangat merasa sepertinya saya sudah gagal dan sepertinya saya sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan ini lagi. Dan memang untuk menjelaskan hal ini juga cukup emosional bagi saya ya, karena memang itu lulusnya saya yang tidak tepat waktu itu adalah salah satu mimpi terburuk bagi saya menurut saya sendiri karena memang itu berbanding terbalik dari saya yang dulu-dulunya cukup berambisi untuk dunia pendidikan seperti itu. Lalu mungkin pertanyaan saya nanti itu sama seperti Kak Maria tadi. Sekarang saya memang domisilinya di Yogyakarta ya,
Tapi memang bukan memang perencanaannya itu belum sampai menetap juga, tapi memang untuk beberapa tahun itu saya ingin bekerja di sini seperti itu. Dan selama ini juga tuh masih belum struggling saya juga tuh masih belum ada belum ada kerja tetap, dan memang kayak masih masukkan beberapa lamaran-lamaran di beberapa perusahaan, dan memang belum ada panggilan kerja juga kayak gitu. Memang baru dimasukkan beberapa minggu lalu, beberapa bulan yang lalu, dan memang sampai sekarang belum ada panggilan. Dan selama ini juga tuh lebih ke kegiatan part time dan juga kegiatan-kegiatan komunitas yang memang fokusnya di sastra seperti itu. Saya itu kemarin memang sempat beberapa kali ikut kegiatan di Labuan Bajo ya, itu tuh yang fokusnya memang di lingkungan, dan itu fokusnya lebih ke sampah gitu. Dan itu juga menjadi salah satu fokus saya nanti yang akan saya ambil, di mana memang kan untuk keberlanjutan pariwisata di Labuan Bajo itu kan kita membutuhkan lingkungan kita juga tuh tetap aman dan memang tetap terjaga seperti itu. Pertanyaan saya itu lebih fokus ke, saya kan lulusan D4 gitu ya, dan juga mungkin saya belum cek juga untuk TOEFL saya. Terakhir cek itu tuh aku saya lupa berapa itu, pokoknya beberapa bulan yang lalu itu. Dan memang untuk mencapai TOEFL untuk bisa melanjutkan ke luar negeri itu memang belum cukup seperti itu. Dan masih saya usahakan untuk bisa naikkan lagi untuk skor TOEFL-nya seperti itu. Dan untuk pertanyaan tadi itu lebih ke, sebenarnya memang apakah memang untuk kita untuk D4 itu memang masih, apakah bisa gitu ya? Misalnya kita kan biasanya kalau untuk D4 itu kan kita mau melanjut S2 itu pasti fokusnya itu harus sama gitu ya, related dengan dengan studi kita yang kita ambil sebelumnya seperti itu. Apakah memang untuk kita melanjutkan S2 di luar negeri itu, apakah dia bebas kita mengambil fokusnya jurusannya apa, atau memang kita tuh harus memang tetap lanjut dengan jurusan yang kita ambil sebelumnya seperti itu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya itu seperti yang Kak Maria jelaskan tadi itu, apakah misalnya kita tuh domisilinya di luar daerah afirmasi seperti itu, terus kemudian kita masih bekerja juga nih di daerah luar afirmasi seperti itu, tapi memang kita punya rencana juga itu yang memang outputnya nanti itu kita ingin menerapkan atau mengimplementasikan apa yang kita dapatkan dari pendidikan itu tuh ke daerah afirmasi itu sendiri seperti itu. Ya mungkin itu ya, mohon maaf bila ada kesalahan mungkin dari cara saya bicara terlalu cepat atau mungkin tidak cukup jelas untuk saya memberikan pertanyaan ini, tapi setidaknya nanti mungkin saya bisa memberikan beberapa pertanyaan juga untuk nanti di WhatsApp ya untuk selanjutnya, untuk bisa mempersingkat waktu. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih untuk kesediaannya. Selamat malam. Oke, terima kasih banyak Kak Ecen untuk pertanyaannya. Baik, mungkin kita langsung saja ke Kak Cikita dan Kak Yudit. Pertanyaannya tadi tentang bagaimana kalau misalnya kita yang wisudanya tidak tepat waktu, apakah masih bisa ada kemungkinan untuk melamar, dan juga terkait dengan masalah domisili. Karena saat ini Kak Ecen sedang tinggal di Yogyakarta, namun belum memastikan. Mungkin ada saran dari Kak Ciki dan juga Kak Yudi terkait dengan kira-kira apa yang bisa Kak Ecen lakukan. Kemudian juga terkait dengan isu yang ingin diangkat, yaitu sebelumnya mengambil pendidikan pariwisata, namun sedang tertarik dengan isu lingkungan. Silakan mungkin Kak Ciki dan Kak Yudit. Oke, Kak Ciki, Yudit izin duluan ya. Oke, hai Kak Ecen, lulus gak tepat waktu bisa nggak sih? Why not Kak? Bisa, it's okay kayak gitu. Karena teman saya juga 7 tahun di fisika, yang PB sama saya sekarang itu 7 tahun baru lulus, dan dia lolos kok WRD sekarang dan sudah pengayaan bahasa. Nah, bagaimana sih Kak menceritakan itu bukan sebagai keinsecurity-annya Kakak, tapi bagaimana Kakak bisa survive dari masalah tersebut. Jadi nanti di format website LPDP pada saat Kakak meng-apply itu ada satu, kalau saya nggak salah ingat, ada satu bagian namanya itu pengalaman yang mengajarkan kita, atau pengalaman
iya kayak pengalaman yang yang kita dapatkan terus mengajarkan kita untuk lebih baik kalau nggak salah ya. Nah di situ tuh bisa kakak ceritain kenapa sampai kakak eh, apa sih bisa kakak ceritain kenapa kakak harus terlambat S1, terus hal apa yang kakak pelajari di situ, terus bagaimana kakak survive untuk melanjutkan, dan terus kenapa sampai harus tetap lanjut ke S2. Nah, itu rentetan kejadian yang akan kakak sampaikan di format data pribadinya kakak gitu. Jadi nggak perlu insecure, santai aja, karena kan kita kalau kita terlambat kuliah itu kan banyak faktor yang pasti kita hadapi. Tapi ketika kegagalan itu kita lihat sebagai momentum untuk kita bangkit, justru itu bukan suatu hal yang harus kita uh, apa sih pendam, kita insecure. Jadi seperti itu sih Kak. Jadi silakan mencoba, tidak ada masalah apa-apa. Terus yang kedua, kakak bilang D4 bisa nggak sih? Bisa banget. Co-founder kita Kak Putra itu juga D4 dan dia juga sekarang ORD dan dia juga sekarang sudah mendapatkan LOA di UGM dan nanti akan kuliah di Februari. Jadi tidak ada masalah untuk permasalahan ijazah. Terus kakak nanya tadi, bisa nggak sih dari D4 cross major atau mungkin tetap sejurusan? Nggak ada masalah sebenarnya. Kalau kakak mau tetap dengan jurusannya kakak, atau kakak mau tetap dengan jurusan yang kakak ambil, atau kakak mau cross major, nggak apa-apa. Tapi intinya yang tadi, kalau mungkin kakak sempat ikuti, komitmen dan hal apa yang akan kakak angkat untuk mempelajari hal baru tersebut. Terus apa yang akan kakak mau selesaikan seperti itu. Terus masalah freelancer atau belum ada kerjaan atau apapun itu gak ada masalah, karena kan tadi juga ada formatnya toh. Jadi kalaupun freelancer juga tulis aja, karena freelancer kan kerjaan. Jadi gak ada masalah ketika kita sudah selesai kuliahnya terlambat tapi kita belum dapat kerja, gak ada masalah kayak gitu. Jadi sepintar-pintarnya kita merangkai kata, karena kan anak sastra juga kan tadi itu pintar banget deh saya rasa kalau bisa merangkai kata dan bahasa untuk ya walaupun saya gini tapi saya punya kegiatan ini loh. Nah, kegiatan-kegiatan itu yang bisa kakak pakai untuk mengatasi atau mengangkat permasalahan-permasalahan untuk kakak melanjutkan ke jenjang berikut. Mungkin itu ya, Dek ya. Pertanyaan 4 itu ya. Benar ya? Oke, itu mungkin Terima sekiranya kasih Kak Yudit. Kak Ecen. Semoga sukses ya, Kak. Amin, amin. Oke, Ya. siap. Terima kasih banyak untuk Kak Ecen atas pertanyaannya dan juga masukan dari Kak Yudit tadi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya teman-teman yang sudah ditulis dan juga sudah sampaikan tadi, teman-teman bisa melanjutkannya nanti di WhatsApp group yang sudah kita sediakan. Jadi wadah itu bukan hanya saja sebagai wadah untuk teman-teman mengetahui informasi-informasi terupdate dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Mimpi Anak Timur, tapi juga sebagai wadah teman-teman untuk saling bertanya. Apapun itu pertanyaan-pertanyaan, keresahan, dan juga kegalauan dari teman-teman, kita akan bantu semaksimal mungkin. Oke, teman-teman, di sini masih ada beberapa pertanyaan lagi, namun mengingat waktu kita yang cukup terbatas, jadi kami mohon maaf karena tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan dalam sesi ini. Namun, kami akan sangat senang jika teman-teman nantinya mau untuk melanjutkan pertanyaan teman-teman di WhatsApp group ataupun juga melalui DM Instagram di Instagram Mimpi Anak Timur. Jadi teman-teman tidak perlu takut karena nantinya pertemuan kita tidak hanya akan berhenti sampai dengan saat ini, tapi masih ada sesi-sesi berikutnya, lalu masih ada mentoring-mentoring yang akan juga dilaksanakan dan akan kami informasikan kepada teman-teman sehingga teman-teman nantinya tidak akan tertinggal. Oke, jadi pertanyaan dari Kak Ecen tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi MAT Talk Show pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah sangat antusias dan secara aktif menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan tentunya terima kasih banyak untuk narasumber
kita, kedua narasumber kita pada malam hari ini, Kak Cikita dan Kak Yudit. Kami boleh dong teman-teman kasih reaction tepuk tangannya untuk Kak Ciki dan Kak Yudit yang sudah banyak sekali membagikan hal-hal bermanfaat untuk kita pada malam hari ini. Nah, sebagai bentuk apresiasi kami dan juga rasa terima kasih kami untuk Kak Cikita dan juga untuk Kak Yudit, kami ingin menyerahkan tanda mata yang kami harapkan bisa berguna untuk perjalanan Kak Cikita dan Kak Yudit dan bisa menjadi motivasi supaya Kak Ciki dan Kak Yudit menjadi lebih semangat berbagi untuk calon-calon awardee lainnya. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi penyerahan sertifikat. Untuk itu, saya izin mengundang Kakak Putra Laikani selaku co-founder untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber pertama kita. Kak Putra, sebentar. Halo Kak, ya ready Kak. Oke, sebentar ya, kita izin. Baik, Kak Ciki, sertifikatnya akan diserahkan oleh Kak Putra. Sebentar. Oke, boleh kita izin foto bersama dulu ya. Oke, boleh pose sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Ciki atas Terima kasih kesediaan, Kakak. waktu, dan juga hal-hal berharga yang sudah Kak Ciki bagi tadi bersama kami di Mimpi Anak Timur dan juga untuk Sobat Dreamers lainnya. Yang berikutnya kita mintakan kesediaan Kak Putra untuk narasumber kedua kita, Kakak Yudit. Oke. Oke, boleh pose dulu bersama Kak Yudit. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Cikita dan juga Kakak Yudit. Pastinya apresiasi ini tidak hanya kami berikan untuk teman-teman narasumber, tapi kami juga sangat-sangat mengapresiasi teman-teman peserta yang pada malam hari ini sudah mau bersama kami hingga akhir sesi dan mengikuti MAT Talk Show pada malam hari ini. Untuk itu, kami ingin menyerahkan sertifikat kepada perwakilan peserta. Boleh kita mintakan kesediaan dari Kakak Ismail Simon Petrus Taneo. Kak Ismail dari Papua. Kakak, apakah sudah ada bersama kami, Kak Ismail? Ada. Oke, siap. Oke. Kameranya belum saya. Boleh Oke. ini Kak. Kameranya kenapa tidak muncul? Oke, boleh izin Kak, boleh pose saja dulu ya. Oke. Oke, siap. 1, 2, 3. Lalu dari Kak Putri. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Ismail selaku perwakilan dari peserta. Teman-teman, sedikit Terima kasih. informasi. Untuk teman-teman yang pada malam hari ini mengikuti kegiatan MAT Talk Show akan juga mendapatkan sertifikat yang akan kami distribusikan melalui email yang sudah teman-teman lampirkan dalam link presensi pada malam hari ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kami tetap akan mengirimkan sertifikatnya. Nah, yang berikutnya mungkin kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya. Sangat tidak afdol kalau kita berkegiatan tapi tidak ada dokumentasi. Jadi mari tunjukkan. Jadi mari tunjukkan wajah cantik dari teman-teman semua. Kita dokumentasi bersama. Tunggu sebentar ya. Boleh pose dulu. Teman-teman yang situasinya memungkinkan boleh aktifkan kamera dan juga menggunakan virtual background-nya.
Oke, slide pertama 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, teman-teman luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak untuk kesediaan teman-teman pada malam hari ini. Eh, Kami sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman dan juga pastinya mengapresiasi apa yang sudah dibagikan oleh Kak Ciki dan Kak Yudit tadi. Untuk itu, kami ingin menyampaikan upcoming event dari Mimpi Anak Timur yang pastinya akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Yang pertama, kita ada coaching one-on-one penulisan essay LPDP. Jadi untuk teman-teman yang pada malam hari ini mungkin masih bingung atau masih galau, wah saya menulis essay LPDP seperti apa ya? Teman-teman bisa langsung saja reach out Mimpi Anak Timur di Instagram @mimpianaktimur.id atau join di WhatsApp group yang sudah dibagikan. Nanti teman-teman bisa mengirimkan essay teman-teman dan akan kami bantu. Lalu yang kedua, kita juga mengajak teman-teman dari seluruh Indonesia Timur, khususnya teman-teman baik awardee maupun yang belum menjadi awardee, untuk bergabung menjadi volunteer Mimpi Anak Timur Indonesia. Kita bersama-sama mendukung teman-teman, memberikan wadah dan juga kesempatan untuk teman-teman semua, supaya bisa mendapatkan kesempatan yang sama, privilege yang sama menjadi awardee LPDP. Dan yang terakhir, pastinya, karena LPDP akan dibuka di akhir Januari atau di awal Februari, jadi di awal tahun kami akan mengadakan mentoring seleksi administrasi LPDP batch 1. Jadi kami akan mendampingi teman-teman secara keseluruhan dalam proses seleksi administrasi, mulai dari penulisan essay, lalu personal CV, kemudian data diri, dan segala macam urusan berkas yang mungkin kecil tapi membuat teman-teman bingung. Jadi jangan lupa teman-teman untuk tetap terkoneksi dengan kami di Instagram mimpianaktimur.id dan kita juga punya LinkedIn di Mimpi Anak Timur. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja sesi kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang pada malam hari ini sudah bergabung dan sudah mau stay sampai akhir. Akhir kata, saya Dewi Tamatur mengucapkan selamat sekali lagi untuk teman-teman semua. Selamat menjadi pejuang dan juga selamat menjadi the next awardee LPDP di tahun depan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi sehat dan dalam status yang baru sebagai awardee LPDP. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Terima terima kasih kasih. dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Thank you so much. Terima kasih. Luar biasa, teman-teman. Luar biasa ya. Terima kasih banyak. Peluk cium satu-satu. Putra Laikani, Maiskal, dan Yudit Arunika Cempakawela. Beta su hampir kaget tadi. Beta kira Yudit pu sertifikat belum kas masuk. Kakak, tapi beta mau bikin kembali laptop nih kakak. Beta mama kecil mau pakai laptop nih. Lu nih, ibu parah. Leson bisa evaluasi kok. Review sedikit kok. Beta via ini via grup Soalnya sudah jam 10 kakak. Ini orang ibu guru mau pakai mengajar besok nih. Oke ya kak ya. Aku izin dulu. Nanti Oke. beta tunggu di grup. Kok lu antar sa? Habis itu lu kembali ya. Iya, maksudnya kan beta tunggu di grup. Apakah beta masuk di Zoom deh? Tunggu di grup. Iya, grup ketemu ya grup. Oh, maksudnya apa? Mau bahas apa?
Lah kan tadi kakak bilang kakak mau evaluasi ke apa kak? Oh, kira evaluasinya lewat Zoom. Nah makanya tadi beta tanya mau lewat Zoom atau ya grup gitu. Lewat Zoom lah, Putra. Biar kau Oke bisa kakak, melihat lu pun kebaikan-kebaikan hati nih. beta Kayak join. pentingnya